waktu saya sedikit. Saya sudah share tadi di grup dosen tetap. Inilah kira-kira catatan yang saya dapat catat. Mungkin ada juga yang tidak. Ada 3 komponen atau 4 komponen, 4 unsur yang terlibat ini dalam konteks BKD LKP ya. Ada dosen, ada asesor, ada LPM atau pusat, dan DJM. Ini catatan saya untuk dosen. Masih ada dosen yang baru datang di akhir, mau mengisi datang ke DJM. Ya, itu kira-kira yang kami hadapi di DJM. Dan mengeluh tidak punya data, tidak punya dokumen. Ya, tapi kita usahakan seadanya lah, kita bantu. Mudah-mudahan untuk periode yang akan datang tidak lagi terjadi ya. Ya, karena itu dari sekarang harus direncanakan. Itu yang menjadi program kita barangkali Kodekan. Jadi di awal ini Bapak Ibu mohon membuat perencanaan. Memang di sini saya kira persoalannya ya. Jadi perencanaan itu bukan di awal, tapi perencanaan berbarengan dengan pelaporan di akhir. Kalau dari sekarang barangkali kita sudah punya ancang-ancang gitu ya. Seperti itu. LKP hanya yang R saja. Ini mungkin informasinya belakangan. Jadi masih kita temukan dosen yang mengisi banyak gitu, yang bukan R. Padahal itu nggak dihitung. Nah, jadi ke depan barangkali dengan catatan ini bisa jadi pedoman. Meskipun kita nggak tahu ke depan seperti apa lagi, apalagi aturannya gitu ya. Dokumen tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ada yang menggunakan dokumen orang lain. Ya mungkin salah narik gitu ya. Yang tetangga yang tertarik gitu ya. Emang ada itu? Ini juga menarik nih. Kewajiban khusus diisi banyak sekali. Padahal kan di sister itu 12 sampai 16 aja. Tarik banyak. Yang masalahnya adalah asesornya marah-marah. Ya karena kebanyakan. Kebetulan asesornya bukan dari internal, bukan dari kita, dari luar. Akhirnya kami punya pertimbangan, kalau begitu kita ganti aja asesornya. Jadi ada asesor yang kita ganti. Demi menyelamatkan teman-teman ya. Ya. Pasti Korea ini. Ya kebetulan yang diganti itu, asesi kita itu, dosen kita itu yang pangkatnya di bawah saya lah, jadi saya yang gantikan. Jadi kita membantu lah Pak, sifatnya membantu, sesuai dengan prosedur tentu. Jadi ke depan tidak usah banyak-banyak lah. Dosen tidak simpan permanen, asesor tidak bisa menilai ya. Ini juga kan sesuatu yang teknis juga ya. Jadi dosen tidak menyimpan, akhirnya asesor tidak. Yang berikutnya jumlah keahlian fisik. Nah ini amanat dari Pak LPM ya, yang ngajar tim itu seyogianya dibagi sesuai dengan kehadirannya. Jadi jangan 16 karena dibagi tim teaching pasti dibagi, ada yang dapat mungkin 6, ada yang dapat 5 dan seterusnya. Jadi proporsional. Itu masih ditemukan seperti itu. Artikel jurnal dengan, ini juga artikel jurnal bersama, misalnya 2 atau 3, tapi ditulis sendiri. Mestinya proporsional. Aturannya kan penulis 1 itu 60%, menulis 2, 3 dan seterusnya itu 40%. Jadi yang 40% itu yang dibagi, yang 60% khusus penulis pertama. Mungkin ke depan kita harus lebih cermat lagi. Ini persoalan yang kita temukan dari sisi dosen. Kemudian, maaf masih di atas mas. Yang asesor.
Nah, asesor ada pergantian. Kita mempetakan asesor sesuai dengan yang ada. Ternyata kalau kita plot, asesor itu lama tidak mengisi, tidak aktif. Ternyata sudah tidak ada lagi. Wow. Tidak ada lagi di sini, pindah. Bisa kejadian. Bukan pindah alam, pindah tempat. Ya terpaksa asesor yang ada kita libatkan. Mohon maaf kepada para asesor yang hadir di sini. Tadi ada Prof. Murodi, ada siapa lagi tadi? Asesor yang asesor. Pak Fauzul ya, ada yang kebagian tambahan itu. Tiba-tiba. Iya. Itu memang kondisi seperti itu. Tumpahan. Tumpahan. Ya, seperti itu, mohon dimaaf. Bukan limpahan ya. Tumpahan. Asesor ada yang kurang aktif ya, mungkin karena termasuk saya biasanya di pertengahan itu saya nggak aktif. Di awal saya koreksi, nanti saya beri catatan. Nah itu nggak aktif. Di akhir baru saya lihat lagi. Maksud saya memberikan kesempatan kepada asesi untuk mengisi gitu ya. Di antaranya. Yang lain ada yang nggak aktif. Makanya GJM itu ngontakin terus gitu supaya aktif. Asesor tidak memberi komentar, ini juga. Ini yang membuat dokumen tidak seperti yang diharapkan. Asesor tidak menyimpan penilaian. Jadi asesor harus memberikan komentar, harus memberikan penilaian. Asesor internal yang dari dalam, terima kasih, ini kita fleksibel aja ya. Jadi tidak ada yang marah di antara teman-teman asesor. Pak Sirin nggak marah-marah. Ya. Jadi beri aplaus lah untuk asesor internal lah. Siapa saja asesor internal? Itu pertanyaannya. Asesor internal yang pertama Prof. Murodi, terus Prof. Andi Faisal, kemudian ada Pak Hirun Sirin, Dr. Hirun Sirin, ada Pak Faujun, ada Pak Jumroni, ada yang di sebelah saya yang minta diperkenalkan, ada Bu Rubiana. Nggak banyak Bu ya, 6 orang. Karena itu gimana Bu? Oh iya, Pak Alim Sulpan, Bu Yopi. Ada 7. Diabaikan. Ya, Pak Alim Sulpan, dia juga sering kita berikan tambahan untuk jadi asesi. Dan kita lobby, udah Pak, asesi aja gitu. Teman kita ini gitu. Itu kelebihannya dengan asesor internal. Yang eksternal ya kita didangprat. Itu risiko. Baik, terkait dengan LPM, ini catatan saya, asesor pindah tidak dihapus. Asesor pindah tidak dihapus. Sehingga kita memplot asesor itu ya tadi dia tidak aktif. Dosen tidak aktif masih terdaftar. Dosen yang sudah meninggal, misalnya yang sudah pensiun, itu masih tercatat di laporan BKD. STPMJ di awal tidak ada. Nah ini yang sekarang, sampai sekarang nih saya baca perdebatannya males ya. STPMJ di awal tidak ada. SPTJM, SPTJM, STMJ, SPTJM. Aduh, jahe. Maklum pelanggan. Lu biasa makan dari pengadang putar. Biasa MJ. Di awal tidak ada. Kita semua senang. Berarti kita menghemat 10.000 kan? kali 1.000. Tapi di akhir kemudian ada rapat harus membuat apa namanya? STMJ. Masih belum familiar. Ya, sengaja sudah lucu. Yang terakhir kita berikan aplaus kepada tim BJM yang telah kompak dan seterusnya.
terutama Bu Cami Wih. yang dari MD banyak yang saya. Jangan disebut. Dia lagi cari prestasi. Ini akan yang saya kumpulkan dari para asesor, dari apa ketua Remun dan ketua jaminan mutu. Dosen tetap yang bertugas ya, yang menjabat maksudnya, itu tetap mengisi BKD Sister saja. Jadi dia Remunnya itu di IPU. Ya hanya 9 SKS maksimal, 3 atau 9, karena ada yang ngisi banyak juga ya. Sekretaris jurusan, jurusan ke depan mungkin akan lebih baik. Pak Sohendra ini. Masih merasa dosen. Ya dari MD juga kayaknya. Dulu. Profesor harus tetap mengisi mengerjakan politik khusus. Harus tetap. Dan ini diwanti-wanti untuk profesor jangan sampai kewajiban tetapnya tidak dipenuhi, karena itu akan terkait dengan remun, dengan tunjangan dan seterusnya. Itu kata ketua LPM. Syarat naik pangkat 3 semester nilai BKD-nya M. Kenaikan fungsional memakai poin, bukan lagi kum. Sekarang itu tidak lagi pakai kum, Pak Yudi. Jadi pakai poin. Pointers. Iya. Poin square. PowerPoint. Kumnya kumpulin. Kumpulin katanya. Singkat itu. Ini catatan untuk Kaprodi. Kaprodi harus tahu waktu pensiun dosen, jangan kasih ngajar. Dikasih dia teaching saja, karena kasihan nanti tidak dibayar remunnya. Ini catatan untuk Kaprodi. Kemudian TK. STMJ. Teknologi baru kan. Lo salah pencet yuk. STMJ ini. Gara-gara dosen STM. DTK, singkatan apa sih DTK? Detik. Dosen tetap khusus. Dosen tetap khusus. Ah. Dosen tetap khusus sama peran dan haknya seperti dosen tetap dalam hal remunerasi. Beri aplaus kan? Oke. Siapa aja, Mas? Siapa aja saya enggak khusus. Iya, datanya Prof Yunan. DTK tidak mendapat tunjangan serdos, tetapi dapat gaji dan remun. Terus pembayaran P2 tergantung capaian ibu rektor. Tidak tentu ini setiap semesternya. Pak Jack mungkin yang P2 Jack. fanatik itu. Tuh P2. Perolehan poin 25, ini saling remunya bisa dibayar 28, bisa dibayar 100%. Ini kata ketua remun. Iya. 28. Kalau itu saya garis bawah ya. Kalau remunnya naik 1 poin harganya kurang lebih 2 juta. Kalau. Enggak, sini kata ketua remun. Bukan kalau. Tergantung jakpung. Jadi dibuat rata-rata. Yang asisten, yang lektor kepala dan guru besar dan seterusnya. Ya, kalau dihitung mengalahkan DPR sebenarnya. Nggak mungkin. Ya kita cari 28, Pak Jack udah ngitung ya, 28 kali 2 juta. Kita 50 per bulan. 56 juta. Mengalahkan anggota dewan deh.
hiburan. Tiga juga. Mudah-mudahan kita berharap ini terrealisir. Ini yang ngomong Ketua Raymond. Prof. Amin. Ina Sumaila. Sumaila. Kira Ilahi. Kalau saya ngomong lebih tinggi lagi, Bro. Boleh. Ini saya sudah ya. Dalam mengisi kewajiban khusus dan dijar tidak perlu banyak karena tidak ngaruh ke remun. Tidak ngaruh ke remun banyak-banyak itu. Ya, yang jelas asesor marah-marah itu yang terjadi. Kebanyakan. Pas saya lihat, iya betul, banyak sekali. Ya udah saya akses aja, ngapain repot-repot ya. Kewajiban khusus dosen di BKD tidak harus M. Nah ini barangkali, maka saya kasih merah-merah. Kewajiban khusus dosen di BKD tidak harus M. Kalau belum lewat masa tenggang atau waktu tenggang 3 tahunan. Bila berada pada waktu tenggang, tugas khusus dosen boleh merah atau TM, itu nggak apa-apa. Nah, yang terpenting kita tahu waktu tenggang itu seperti apa. Misalnya 2024 sampai 2027. Sekarang kan 2005, itu masa tenggang. Itu kalau kita tidak M atau TM, nggak apa-apa. Nggak bermasalah. Gitu. Cara menghitung ini saya contohkan cara menghitung. Ya, TMT dimulai dari TMT. TMT itu singkatan apa ya? Terhitung mulai tanggal. Terhitung mulai tanggal. Ketamat. Dalam apa? TMT tanggal mulai itu dia di SK. Di SK ada atau di profil, di sistem di profil ada. Dimulai dari situ. Misalnya 2012 TMT, ini TMT saya nih, 2012. Ditambah 3 tahun. Jadi 2015 ditambah 3 tahun, ditambah 3 tahun sampai 2024 sampai 2007. Maka saya kalaupun di situ merah ya, ya nggak apa-apa, nggak terkait dengan remun, karena masih ada pada masa tenggang. Setiap dosen harus tahu ini, karena kemarin kalau nggak salah ada dosen yang dia 2005, jadi seharusnya dia punya karya tulis, punya karya ilmiah. Nah, karena itu dia tidak bisa, ya nggak tahu lah, terserah di atas lah itu ya. Saya melaporkan aja. Terus Pak, ya, dosen harus mengetahui akhir waktu tenggang. Setiap dosen harus punya terbitan. Nah ini pesan terakhirnya. Setiap dosen harus punya terbitan karya ilmiah tahunan sesuai dengan kewajiban dan kepangkatan. Itu kan sudah diatur di nanti, saya kira sudah dibagikan juga pedoman itu. Ya, tinggal dilihat aja. Bila dalam pengajaran, saya kira. Ini yang terakhir pesan saya. BKD bukanlah beban, melainkan cermin dari bukti dedikasi profesi. Mari kita mengelola laporan BKD secara teratur dan akurat. Bapak Ibu tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga membuka jalan untuk pengembangan karir yang lebih baik. Mari kita jadikan BKD sebagai alat untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme dosen di perguruan tinggi, seperti tadi yang diharapkan oleh Pak Dekan. Sehingga nanti ke depan lektor kepala naik menjadi lektor kepala menjadi profesor, lektor menjadi lektor kepala, asisten menjadi lektor. Itu menunjukkan bahwa kita sudah mulai profesional. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Kalau ada apa-apa silahkan ke ruangan dosen. Di sana kita kumpul, kita membahas, kita sharing. Dan ke depan juga mungkin kita bisa bikin program-program untuk meningkatkan mutu dan kualitas kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.